Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mandiri saya, yaitu di kursus CAD/CAM dan pemrograman CNC KMMI 2021. Di sini saya mengambil part uprek. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan saya Topan Yulianto dari UNY dan sekarang saya menempuh semester 5. Baik, untuk uprek itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan dudukan bearing yang terletak di berbagai komponen mesin. Akan tetapi di sini saya sedikit mengubah desain agar dapat efisiensi dari part tersebut. Untuk uprek yang saya kerjakan merupakan komponen dari mobil, yaitu penumbuh poros roda pada mobil. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan desain uprek yang saya buat, kurang lebih seperti itu. Dan saya di tengah bagian benda saya buat berlubang, ada poketnya, yaitu untuk menambah keringanan dari part tersebut. Nah, untuk proses pembuatan CAD-nya sendiri seperti yang dapat dilihat di layar, untuk proses pembuatan yang pertama pasti sketch, yang kedua saya menggunakan tool extrude atau extrude cut, fillet, circular pattern, line, dan rectangle untuk membuat part yang terpapar di layar. Kurang lebih seperti itu untuk desain yang saya buat. Dan perlu diketahui juga saya membuat desain di SolidWorks. Kemudian untuk proses pembuatan cam. Untuk part kali ini saya memakai 4 jenis toolpath, yaitu facing, core mill, pocket, dan drill. Untuk G-code-nya sendiri saya menyiapkan untuk 2 G-code, yaitu ada 2 tahap dalam pembuatan part yang saya kerjakan. Antara lain pada tahap 1 berisi tentang permukaan uprek secara kompleks dalam pengerjaannya. Kemudian pada tahap 2 pada permukaan uprek yang harus berisi program drill saja. Jadi untuk tahap 1 kompleks ada facing, core mill, pocket, dan drill. Dan untuk tahap 2-nya itu hanya drill saja karena benda yang saya kerjakan ada 2 permukaan. Dan untuk part yang saya kerjakan, saya memposisikan di kuadran 1 supaya mudah dalam proses eksekusinya juga. Nah, ini merupakan alur pembuatan facing. Bisa dilihat di layar. Untuk facing kali ini saya menggunakan tool diameter 10 karena sudah ditentukan dari pihak KMMI-nya. Seperti yang dilihat di layar, kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, kemudian pada proses selanjutnya saya menggunakan core mill untuk membentuk part yang saya inginkan. Dan mengapa saya menggunakan core mill, tidak menggunakan kontur? Karena saya anggap core mill itu lebih efisien daripada kontur untuk part kali ini. Karena apa? Jika saya menggunakan kontur, pasti akan terdapat multipass. Dan untuk multipass-nya sendiri, kalau saya menarget banyak, pasti ada bagian tool yang hanya memakan angin.
Maka dari itu kalau memakan angin pasti untuk waktu akan lama dalam proses pengerjaannya. Maka dari itu saya menggunakan toolpath Cormil supaya efisiensi dalam proses pengerjaannya lebih efisien. Baik, untuk yang berikutnya saya menggunakan toolpath Pocket untuk pengerjaan yang di tengah, dan yang 4 di bawah itu saya menggunakan Pocket. Untuk endmill-nya sendiri saya menggunakan endmill 10 juga dalam pembuatan part tersebut. Baik, untuk selanjutnya yang selanjutnya adalah drill pada permukaan ini. Jadi saya menggunakan drill ukuran 5 kalau tidak salah. Seperti yang dilihat dari dalam layar Anda, seperti itu proses drillnya. Nah, untuk kemudian ada proses drill yang kedua dalam permukaan yang kedua. Jadi kenapa saya menyebut permukaan yang kedua? Jadi benda tersebut harus dilepas dan dibalik. Jadi ada 2 permukaan. Karena untuk membuat drill seperti di gambar ini harus dilepas bendanya, karena kita hanya menggunakan CNC dengan 3 aksis. Nah, ini merupakan benda jadinya, kurang lebih seperti yang digambar benda jadinya. Dan mengapa saya tidak menghabiskan benda kerja, karena untuk mengetahui saja bahwa besok kurang lebih benda yang dikerjakan itu sisa 5 mili untuk proses penjengkaman. Terus besok kemungkinan dalam proses pembuatan, kalaupun dipilih, untuk yang masih tersisa dihabiskan dengan proses facing. Perlu diketahui juga untuk pembuatan program kali ini saya memakai parameter standar yang digunakan supaya dalam proses eksekusi itu berjalan sesuai standar juga. Nah, ini merupakan untuk selanjutnya, ini merupakan NC file tahap 1 pada pembukaan. Ini pembukaan yang part kompleks tadi, permukaan 1 tadi. Ini merupakan G-code-nya, kurang lebih seperti itu. Dan pada program tadi saya menggunakan, jadi di program tadi yang di Pocket itu saya menggunakan tool 6. Karena apa? Karena pada Pocket yang saya buat, ini saya memakai radius 3. Karena kalau menggunakan radius 10 nanti untuk radiusnya itu tidak akan kebentuk 3 seperti itu. Jadi di G-code kali ini saya menggunakan tiga tool. Yang T1 itu untuk tool
10, T2 tool 6, dan T3 itu untuk tool drill. Dan ini merupakan isi dari program yang tadi. Dan ini merupakan penutup dari program yang permukaan 1. Nah, ini untuk selanjutnya G-code dari program drill yang tahap 2. Kurang lebih G-code full-nya seperti itu, sudah mencakup pembukaan, isi, dan penutup seperti itu. Nah, untuk selanjutnya beralih ke kesimpulan. Untuk kesimpulan pada part kali ini yang saya buat, yaitu dalam pembuatan part uprek terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah pendesainan CAD, kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pemrograman CAM, yang mana pasti terdapat beberapa fitur dan tool apa saja yang digunakan dalam pembuatan part uprek yang saya buat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa fitur yang digunakan seperti sketch, terus line, rectangle, circular, extrude, trim, dan lain-lain. Kemudian untuk proses akhir dalam pembuatan produk yang saya buat adalah dengan dieksekusi ke mesin CNC milling dengan tetap memperhatikan G-code dan jalan lintasan yang dihasilkan dalam proses pemrograman. Itu merupakan kesimpulan umum yang dapat saya simpulkan dalam pembuatan part kali ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan memperlihatkan sedikit tentang proses di CAD-nya, desain CAD, dan di Mastercam untuk pemrogramannya. Untuk jalan lintasannya akan saya share. Baik, ini merupakan desain yang saya buat untuk upgrade. Nah, ini merupakan permukaan 1 ya, teman-teman. Permukaan 1 yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti kita membuat permukaan 1 terlebih dahulu, dan kita dalam permukaan 2-nya hanya membuat drill 2 ini untuk pencekaman benda ini ke part yang akan ditempelkan, fungsi dari 2 drill ini. Dan di sini ada beberapa tool yang saya buat. Baik, kemudian saya akan share lagi untuk yang Mastercam. Baik, teman-teman, mungkin untuk yang Mastercam kurang lebih seperti ini yang dapat saya tampilkan. Untuk lintasannya kurang lebih keseluruhan seperti ini. Mungkin saya langsung menuju ke proses simulasi. Ini merupakan proses facing. Nah, kemudian dalam pembuatan bentuk dari upright sendiri, saya menggunakan proses dengan toolpath core mill. Untuk
pemakanannya sendiri saya menggunakan kedalaman 2 mili ya teman-teman. Dan untuk proses finishingnya hanya 1 kali dengan proses pemakanan 0,02. Jadi proses finishingnya itu jadi 1 dengan program Cormil kali ini. Nah, ini merupakan proses poketnya. Saya di proses toolpath pocket ini menggunakan proses pemakanan ke bawah dengan menerapkan ramping. Jadi untuk kan pocket pemakanan dalam ini, jadi tool itu tidak langsung turun ke bawah dan mengajar benda kerja. Nah, tetapi turunnya itu dengan proses ramping, jadi kayak miring. Jadi nanti lebih aman dalam proses pemakanannya. Nah, ini merupakan proses drillnya. Kalau disimulasi cepat kayak gitu ya teman-teman. Tapi nanti dalam proses eksekusinya dalam toolpath drill tadi saya menggunakan pack drill, jadi lebih aman juga, tidak langsung tembus seperti disimulasi. Mungkin tampilan dari Mastercam X5 masih kurang baik ya teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membuka untuk yang selanjutnya. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya pada proses drill untuk permukaan yang kedua. Nah, jadi setelah pada tahap 1 membuat toolpath dengan kompleks, ada facing, core mill, pocket, drill. Nah, pada tahap 2 ini hanya menggunakan drill saja. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti dalam pembuatannya ini benda itu tuh sudah terbentuk dan tinggal proses drill saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kursus CAD/CAM KMMI 2021 kali ini. Untuk proyek yang saya buat merupakan part yang bernama Uprek. Semoga dalam pemaparan proyek mandiri kali ini dapat bermanfaat bagi sesama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.